Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada perkuliahan hari ini topiknya adalah tentang prinsip benar dalam pemberian obat. Kenapa kita perlu membahas hal tersebut? Karena ternyata kesalahan dari pemberian obat kepada pasien masih memiliki kasus yang cukup tinggi, atau kita kenal dengan istilah medication error. Sebesar apa sih peran perawat atau tenaga kesehatan dalam penggunaan obat yang ada di rumah sakit? Yang pertama yaitu ketika proses pembacaan resep. Bila terjadi kekeliruan pada proses ini, maka akibatnya juga akan fatal. Kemudian yang kedua pada saat proses peracikan yang ada di bagian farmasi. Dan yang ketiga pada saat proses pemberian sampai dengan pencatatan atau administration. Fase-fase apa saja yang bisa menimbulkan medication error pada waktu pemberian obat? Yang pertama adalah pada saat tahap prescribing atau nanti kita kenal juga dengan istilah kesalahan peresepan. Sesuai dengan jurnal penelitian, pada fase ini bisa terjadi kesalahan sampai dengan 39%. Kesalahannya dalam bentuk apa? Yang pertama, bisa dalam bentuk penulisan resep yang sulit dibaca atau illegible handwriting. Kemudian, satuan dari numerik obatnya yang digunakan, bentuk sediaannya, kemudian tidak ada dosis sediaan, umur pasien, sampai dengan berat badan dari pasien juga merupakan hal yang cukup penting ketika proses peresepan obat. Kemudian yang kedua adalah pada saat proses transcription. Sebanyak 12% kesalahannya. Transcription adalah kesalahan ketika proses penerjemahan dari resep. Penerjemahan di sini bisa muncul karena transcription error bisa muncul karena adanya yang pertama adalah kelalaian. Misalnya ketika obatnya diresepkan tapi ternyata tidak diberikan. Kemudian yang kedua, karena adanya kesalahan pada intervalnya. Maksudnya adalah pemberian obat tidak tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah obat alternatif, misalnya pengobatan diganti oleh apoteker tanpa adanya pemberitahuan atau sepengetahuan dari dokter yang meresepkan. Kemudian yang keempat, kesalahan dosis. Penggunaan kata-kata miligram, gram, 0, sekian, 0, sekian, tulisannya harus terbaca dengan jelas. Kemudian yang kelima, karena kesalahan rute. Misalkan obat tablet, tapi pemberiannya diberikan secara IV ataupun mungkin tipe parenteral yang lain. Kemudian kesalahan informasi detail dari identitas pasien. Bisa nama pasien, umur, jenis kelamin, registrasi yang tidak ditulis, atau mungkin salah dalam penulisan. Kemudian yang ketiga, kesalahan atau medication error pada saat proses dispensing sebanyak 11%. Proses dispensing adalah kesalahan pada saat menyiapkan dan meracik obat. Yang sering kali terjadi pada layanan farmasi pada saat proses dispensing itu adalah salah obat, salah kekuatan obat, dan salah kuantitas atau jumlahnya. Memang pada saat proses dispensing ini adalah wewenang dari bagian farmasi. Peracikan, pengemasan, itu semuanya ada di tangan farmasi. Ya, jadi adik-adik sekedar tahu saja bahwa pada proses dispensing juga bisa terjadi kesalahan, terutama obat-obat yang bentuknya mirip, kemudian kemasannya mirip, pelafalannya hampir sama,
harus diwaspadai. Yang keempat adalah medication error pada saat proses administration. Administration di sini maksudnya adalah kesalahan pada saat penyerahan obat kepada pasien atau pemberian obat kepada pasien, di mana proses pemberian obat ini untuk yang di rumah sakit tertentu itu sudah dibantu oleh pihak farmasi. Tetapi di rumah sakit yang belum melibatkan farmasi secara keseluruhan tetap melibatkan pasien ketika proses pemberian atau penyerahan obat kepada pasien. Dalam beberapa jurnal, pada administration error yang sering terjadi misalnya adalah pada saat kesalahan waktu pemberian, kesalahan teknik pemberiannya, sampai dengan obat tertukar pada pasien yang namanya sama. Nah, di sini berarti penting juga adanya proses identifikasi pasien. Saya berikan salah satu contoh, misalnya obat harusnya diminum sesudah makan, tetapi dia diminum sebelum makan. Otomatis reaksi yang muncul pada pasien bisa berbeda. Kemudian yang selanjutnya, obat yang diberikan pada siang, malam, hari, tapi diberikan pada waktu pagi hari. Nah, kira-kira penyebab medication error pada saat fase administrasi ini apa? Yang pertama bisa karena adanya beban kerja yang tidak seimbang. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemberian obat harusnya ada di wewenang petugas farmasi. Akan tetapi, bila di suatu unit ruang rawat inap tidak ada petugas farmasi atau tidak standby 24 jam, otomatis pemberian obat akan kembali lagi kepada perawat. Itu yang perlu dipahami. Berikutnya ini adalah contoh illegible handwriting. Illegible handwriting adalah tulisan yang tidak terbaca. Mungkin kalau kita membaca sekilas, pada baris yang pertama kita bisa membaca tiamisin, yang kedua paracetamol, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa jadi tafsirannya adalah berbeda karena tulisannya yang tidak jelas. Kemudian di sini ada beberapa contoh medication error. Yang pertama adalah omission error, yaitu terlambat atau terlalu cepat pada waktu memberikan obat periode berikutnya. Yang kedua, unauthorized drug error atau pasien membeli antibiotik tanpa resep. Ini seringkali terjadi di masyarakat. Mereka membeli antibiotik tanpa adanya resep, langsung datang ke apotek, langsung diberikan, dan pemberiannya tidak sesuai dengan protap. Bisa menimbulkan resistensi pada pemberian antibiotik selanjutnya. Yang ketiga adalah extra dose error atau dosisnya yang ganda. Bisa jadi ada satu obat itu memiliki fungsi yang sama dengan obat yang lain. Misalnya, pada saat dokter visit pertama kali memberikan obat dalam bentuk captopril atau antihipertensi. Akan tetapi pada proses yang selanjutnya, karena captopril dianggap tidak efektif, pemberiannya diganti dengan nifedipin misalnya atau amlodipin. Nah, di sini obatnya untuk captopril maupun amlodipin fungsinya adalah sama sebagai antihipertensi. Akan tetapi bisa jadi pemberiannya akan diberikan kedua-duanya karena salah satunya tidak ditarik oleh petugas kesehatan. Kemudian yang keempat, wrong dose error. Dosis lebih besar atau lebih kecil dari yang diresepkan dokter. Nah, jadi resep harus betul-betul terbaca dengan jelas, jangan sampai dosisnya kelebihan ataupun mungkin kekurangan. Kemudian ada wrong route error.
cara pemberian obat yang keliru, rutenya yang keliru. Nah, jangan sampai nanti obatnya harusnya suppositoria yang masuknya via rektal, dia dimasukkan via oral atau sebaliknya. Begitu juga untuk obat-obat yang parenteral, pemberiannya harus diperhatikan betul, apakah IM, IV, ataupun mungkin SC. Kemudian ada wrong rate error, kecepatan tetesan obat infus yang kurang atau berlebih. Kita harus betul-betul yakin menghitung jumlah tetesan infus. Saya yakin adik-adik sudah praktek pemasangan infus dan penghitungannya. Dalam 24 jam ketika pasien mendapatkan infus sebanyak 500 ml, berarti jumlah tetesannya per menit ada berapa tetes. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ada wrong time error atau interval pada saat pemberian obat keliru. Intervalnya, jaraknya keliru. Kemudian ada wrong drug preparation error. Pada waktu penyiapan obat, suspensinya mungkin tidak dikocok. Obat-obat tertentu, misalnya antibiotika, biasanya sediaannya dalam bentuk serbuk atau bubuk. Nah, itu harus campur dengan aquades, dengan takaran tertentu, kemudian dikocok sampai tidak ada serbuk yang tersisa, dan harus dipastikan bahwa semuanya harus merata. Kemudian yang kedua, sediaan slow release dijadikan puyer. Ini harus kita perhatikan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah incompatible. Incompatible di sini penyiapannya tidak kompatibel, tidak sesuai dengan prosedurnya. Kemudian adalah inadequate product packaging, bentuk pengemasannya yang tidak adekuat atau pengemasannya yang tidak sesuai dengan protapnya. Misalnya untuk obat-obat dalam bentuk puyer, pengemasannya kalau yang sekarang sudah dipres, kalau di apotek ya sudah dipres dengan kemasan-kemasan tertentu, tetapi mungkin ada juga di puskesmas yang masih menggunakan kertas kemudian dilipat. Bisa menimbulkan, apalagi tidak ada tulisannya, semuanya dalam bentuk puyer, bisa menimbulkan kekeliruan atau inadequate. Kemudian wrong administration technique error, injeksi tanpa adanya metode steril. Nah, pada waktu pertemuan yang kemarin, sebelum kita melakukan injeksi, harus kita lakukan proses desinfeksi dulu dengan menggunakan swab alkohol. Jangan lupa, tetap harus kita steril dulu. Setelah kita bersihkan dengan swab alkohol, jangan dipegang-pegang lagi. Karena ini biasanya kebiasaan dari petugas kesehatan, apalagi adik-adik ketika ujian injeksi, kadang-kadang habis dibersihkan dengan menggunakan alkohol swab, masih dipegang-pegang lagi. Nah, berarti itu bukan metode yang steril. Kemudian menggerus obat secara keliru dari pihak farmasi ya. Kemudian yang selanjutnya ada deteriorated drug error. Obatnya rusak, mungkin kadaluarsa, sampai dengan obat tidak disimpan di lemari es. Untuk sediaan obat tertentu memang harus disimpan di lemari es. Misalnya insulin, obat-obat suppositoria itu harus disimpan di dalam lemari es. Kemudian akan kami jelaskan tentang prinsip 7 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara atau rute obat, benar waktu, benar informasi, dan benar dokumentasi. Kita kupas satu persatu. Kita mulai dari benar pasien. Kalau dalam keselamatan pasien kita kenal dengan istilah correct identification. Ya, nanti akan ada materinya di semester 3 tentang pasien safety. Di sini hanya saya kupas sesuai dengan topiknya saja. Positif atau correct identification berarti kita pastikan bahwa pasien yang menerima obat adalah pasien yang correct, pasien yang tepat, pasien yang benar.
Seringkali terjadi kesalahan ketika dalam suatu rawat inap kemungkinan ada nama yang sama. Betul? Kemudian ada tulisan yang mungkin kurang terbaca ketika proses identifikasi. Identifikasi yang kita gunakan dengan menggunakan gelang pasien, ya, sesuai dengan jenis kelamin masing-masing dari pasien. Kemudian di sini ada beberapa contoh gelang resiko. Nanti ada di pertemuan tentang pasien safety, ya. Gelang resiko ada warna ungu, pink, hijau, kuning, merah. Itu fungsinya untuk apa saja? Sabar dulu, ya. Kalau kaitannya dengan obat nanti ada di red. Ya. Red ini adalah untuk yang pasien adanya riwayat alergi pada obat. Alergi pada obat-obat tertentu, mungkin antibiotik atau alergi-alergi obat yang lain. Kemudian ada benar obat. Di sini kita perhatikan betul nama dagang dan nama generik. Karena biasanya nama dagang dengan nama generik itu sangat berbeda. Ya. Kemudian ada waspada, lasa, dan high alert. Waspada, lasa, dan high alert. Apa itu lasa? Apa itu high alert? Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh obat dengan nama yang mirip. Drugs with similar name. Obatnya ini dengan fungsi-fungsi yang berbeda, tidak usah dihafalkan. Obat ini fungsinya untuk apa saja, ya. Adik-adik ini hanya sebagai contoh saja. Ada Losec, Lecix, Coumadin, Kemadrin. Gimana pengucapannya? Bisa jadi mirip atau hampir sama. Nah, ini tentang lasa tadi, ya. Lasa itu adalah look alike, sound alike, atau ketika kita bahasa Indonesiakan nama obat rupa mirip, atau kita singkat dengan NORUM. Nama obat rupa mirip. Nah, ini ya contohnya. Ada ketorolac dan furosemid serta diazepam. Di sini kalau kita perhatikan ketorolac 10 dan 30 mili bentuknya itu sama, kemasannya itu sama. Jadi harus betul-betul kita baca lagi, kita cek ulang dosisnya seberapa, kita cocokkan dengan label yang ada pada kemasan vial atau ampul. Kemudian furosemid atau diazepam. Furosemid atau diazepam bisa jadi bentuk kemasannya juga sama. Ya, diingat-ingat lagi, istilahnya adalah lasa, look alike, sound alike, atau NORUM. Nama obat rupa mirip. Ini ada beberapa contoh lagi, ya. Ada heparin sama digoxin yang hampir sama juga. Kemudian ada tobramycin dan naloxone. Ya, ini contoh-contoh obatnya, obat high alert dan obat lasa. Nah, ini yang high alert-nya, ya. Dalam bentuk kemasan botol plastik. Ada metlon, kemudian ada magnesium sulfat, ada potasium chloride. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Ya, jangan dianggap semuanya sama dengan Aquades, tidak. Ya. Bentuknya sama, tapi isinya sangat berbeda, fungsinya juga berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada benar obat. Sebelum kita memberikan obat, label pada botol atau kemasan obat harus kita periksa 3 kali. Yang pertama, saat membaca permintaan obat dan botol atau kemasan dapat diambil dari rak. Ya, jadi pada saat kita membaca permintaan obat, diperhatikan lagi dari rak, ini dari petugas farmasi, ya. Kemudian yang kedua, pada saat label botol atau kemasan obat dibandingkan dengan obat yang diminta.
Nah, obat yang diminta dibaca lagi. Yang ketiga, saat botol atau kemasan obat tersebut dikembalikan ke rak atau setelah menuangkan obat. Fase 1, 2, 3 ini memang lebih banyak terjadi di bagian farmasi ketika di apotek. Makanya itu kenapa pada saat penyiapan obat ketika di apotek butuh proses yang lama, antri yang lama, karena butuh adanya ketelitian juga. Jangan sampai salah pada waktu mengambil dari rak, salah pada waktu menuangkan obat, ataupun salah ketika mengembalikan obatnya kembali. Jadi harus bersabar. Kita jelaskan kepada pasien kenapa kok obatnya lama. Karena perlu adanya proses ketelitian. Kemudian bisa jadi karena label yang tidak terbaca. Kalau labelnya tidak terbaca bagaimana? Nah, kita jangan langsung memberikan. Kita kembalikan lagi ke bagian farmasi. Atau ada mungkin labelnya yang hilang, hanya dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk tablet tanpa adanya tulisan sama sekali. Apa yang akan kita lakukan pada obat tersebut? Langsung dibuang. Jangan disimpan, jangan dikembalikan ke apotek, jangan ditanyakan ke temannya yang lain, langsung dibuang. Ya. Kemudian bagaimana bila menerima instruksi lisan dari dokter? Nah, kalau dengan menggunakan instruksi lisan, misalnya kita konsultasi per telepon, ada prosedur tertentu dalam sasaran keselamatan pasien. Nanti kita kenal dengan komunikasi efektif. Ya, pada pertemuan mata kuliah pasien safety akan kita bahas secara tuntas. Intinya adalah instruksi yang disampaikan oleh dokter harus kita tulis dulu, kemudian kita baca ulang dan kita konfirmasikan kepada yang memberikan instruksi tersebut. Selanjutnya, bagaimana kalau salah dalam memberikan obat? Salahnya bisa macam-macam, bisa salah obat, bisa salah rute juga. Kalau memang ini terjadi, langsung kita laporkan kepada kepala ruang dan ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke tim keselamatan pasien rumah sakit. Saya yakin di setiap rumah sakit sudah ada tim keselamatan pasien rumah sakit yang bertugas untuk menginvestigasi tentang kesalahan tidak hanya pemberian obat, tapi juga kesalahan-kesalahan yang lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian benar dosis, kita cek ulang dosisnya, satuan dosisnya. Pemberiannya dalam bentuk sendok teh atau mungkin sendok makan. Kalau sendok teh bisa 5 ml. Kalau sendok makan mungkin 10 sampai dengan 15 ml. Jadi takarannya diperhatikan betul-betul. Kemudian benar cara atau rute pemberian. Sejumlah obat dapat diberikan melalui rute yang berbeda. Apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Yang pertama adalah KU dari pasien atau keadaan umum dari pasien. Jangan sampai pasien tidak sadar, tetapi diberikan obat dalam bentuk oral. Ya, berarti harus bentuk yang lain. Kemudian kecepatan respon yang diinginkan. Kalau pemberiannya via IV, berarti kecepatan respon yang kita inginkan lebih cepat daripada proses oral maupun IM ataupun SC. Kemudian sifat kimia fisika dari obat, beberapa obat biasanya ada yang reaksinya akan menurun atau reaksinya bertentangan dengan obat tertentu. Ini adalah bagian dari farmasi nanti yang akan menjelaskan secara detail yang paham sifat kimia dan fisika dari obat. Kemudian tempat kerja yang diinginkan, pada area mana? Pada area otot, pada area abdomen, atau pada area yang lain. Kemudian obat dapat diberikan bentuknya bisa oral, parenteral, topikal dalam bentuk ini ya, salep, kemudian rektal atau mungkin inhalasi. Selanjutnya ada benar waktu. Obat yang memiliki efektivitas tertentu untuk mencapai atau mempertahankan kadar dalam darah yang memadai, terutama harus diberikan pada waktu yang tetap. Bila obat diberikan sehari 3 kali, berarti interval antara obat yang pertama dengan obat yang lain harus jangka waktunya 8 jam dan dipertahankan secara tetap.
Kemudian kalau obat dikonsumsi sebelum makan, pastikan bahwa obat dikonsumsi 1 jam atau paling tidak 30 menit sebelum pasien tersebut makan, biar obatnya efektif. Kemudian ada benar informasi. Nah, di sini adalah tanggung jawab dari perawat atau bagian farmasi ketika menjelaskan tentang obat, terutama ketika pasien sudah pulang. Bagian farmasi harus menjelaskan obat ini fungsinya untuk apa, nanti minumnya berapa kali, harus dijelaskan terutama ketika pasien mau pulang, karena itu juga merupakan hak dari pasien untuk mendapatkan informasi tentang obatnya. Yang terakhir adalah benar dokumentasi. Kapan kita mendokumentasikan pemberian tindakan kita? Yang pertama adalah dilakukan sesegera mungkin, tidak menunda besoknya lagi tidak. Kita lakukan saat itu juga sesegera mungkin. Setelah kita selesai melakukan tindakan pada pasien, kita pastikan cuci tangan setelah tindakan, baru mendokumentasikan. Kemudian apa saja yang didokumentasikan? Yang pertama meliputi nama obat, dosis, rutenya, ya mungkin kalau dalam bentuk injeksi, oral, ya, sublingual. Kemudian waktu, jamnya, tanggal, inisial atau tanda tangan perawat, dan reaksi dari pasien setelah menerima obat tersebut. Adakah reaksi gatal atau reaksi-reaksi tertentu? Ya. Kemudian setelah diberikan, kita harus jangan lupa mencatat dosisnya, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Kalau pasien menolak pun juga harus kita jelaskan. Ataupun mungkin pasien perlu adanya proses penundaan. Ya, penundaannya juga nanti ada efeknya atau tidak. Itu juga perlu dijelaskan oleh bagian farmasi juga. Baik adik-adik, demikian untuk topik kuliah pada hari ini. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu question and answer. Saya persilahkan untuk bertanya, ya, sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.